Kembali dalam Prime Time News, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perampokan disertai pembunuhan yang terjadi di SPBU di kawasan Danmogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan menangkap 4 orang pelaku, 1 pelaku diantaranya terpaksa ditembak petugas karena berusaha untuk melawan. 2 pelaku berinisial TP dan DTK ditangkap petugas di Provinsi Lampung, bahkan DTK diketahui tengah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sementara 1 pelaku berinisial IR ditangkap petugas di Karawang, Jawa Barat. Namun petugas terpaksa melumpuhkan IR dengan timah panas hingga tewas karena berusaha melawan saat ditangkap. Polisi mengungkap masing-masing pelaku mendapatkan upah 14 juta rupiah. Pembagian ini dilakukan di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Timur pasca aksi perampokan. Jumlah total komplotan perampok adalah 10 orang. Diketahui komplotan ini sudah beraksi sebanyak 23 kali sepanjang April hingga Juni 2017. Sementara itu untuk kasus perampokan di Karawaci dengan korban Italia Chandra Kirana, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan polisi telah berhasil mengidentifikasi pelaku kedua dan menyebarluaskan sketsa wajahnya. Pelaku kedua merupakan eksekutor penembakan terhadap Italia dan saat ini tengah dilakukan pengejaran. Yang mempunyai peran mengembosi ban, kemudian yang M ini adalah mata-mata di bank. Nah, setelah kita sudah mengetahui menaruh 2 ini, kita tangkap di daerah Bogor dengan di Lampung. Dan kita menangkap 2 orang ini, kita melakukan pengembangan. Akhirnya kita menemukan tersangka DTK. Ya. Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami insiden letusan senjata di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Insiden terjadi pada Jumat 16 Juni 2017 di sela-sela buka puasa yang digelar di kantor tersebut. Suara tembakan terdengar di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Palmerah, Jakarta Barat, saat Satuan Tugas Brigade Beringin sedang menggelar buka puasa bersama di DPP Golkar. Brigade Beringin adalah organisasi sayap baru yang dibentuk oleh Partai Golkar. Keberadaan brigade diwarnai penolakan dari sejumlah kader. Kejadian segera dilaporkan kepada kepolisian petugas Polres Jakarta Barat. Sementara itu, Partai Golkar membantah penembakan di DPP Partai Golkar akibat dari konflik internal Partai Beringin tersebut. Namun Golkar menyebut peristiwa tersebut sebagai sebuah bentuk intimidasi. Semacam serangan ya, bukan serangan tetapi lebih kepada ada beberapa kelompok atau beberapa orang datang untuk melakukan mungkin semacam intimidasi, mungkin semacam kegiatan yang bersifat ya katakanlah itu mungkin semacam gangguan ya, mengganggu. Kami tetap tidak mau berprasangka, tidak mau berasumsi ya, kami serahkan saja kepada kepolisian dan berharap agar proses ini dapat berlangsung dengan cepat ya, dan tentunya bisa terungkap apa motifnya, siapa pelakunya, dan mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi di kemudian hari gitu. Ada kabar AMPG keberatan dengan kegiatan pelatihan pasukan Beringin gitu Pak di DPP Golkar yang berlangsung rutin sehingga menimbulkan konflik internal di kalangan Golkar. Bagaimana sih Pak? Saya terus terang belum mendengar ya, artinya sejauh ini sih kondisi baik-baik saja. Banyaknya insiden melibatkan penggunaan senjata api yang terjadi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dibutuhkan tindakan tegas dari aparat untuk menertibkan peredaran senjata api untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat. Beberapa insiden melibatkan penggunaan senjata api terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly, Palmerah, Jakarta Barat dihebohkan suara tembakan saat tengah menggelar acara buka bersama Jumat 16 Juni 2017. Kejadian segera dilaporkan pada petugas Polres Jakarta Barat. Sebelumnya 2 insiden melibatkan penggunaan senjata api terjadi pada perampokan yang berujung tewasnya korban di SPBU Cengkareng dan Perumahan Bugel, Tangerang, Banten. Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi menimbulkan keresahan masyarakat,
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setiawasisto menyatakan, saat ini tren para pelaku kejahatan adalah membuat senjata api rakitan laras pendek. Kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap peredaran peluru dan pabrik senjata angin yang diduga juga merakit senjata api laras pendek. Mereka trennya berubah menjadi membuat senjata rakitan yang senjata pendek. Nah, yang perlu kita waspadai sekarang adalah peredaran atau peluru. Kalau peluru tidak ada yang bisa membuat peluru rakitan, itu belum ada. Ya, oleh sebab itu, kalau senjata rakitan ada tapi tidak ada pelurunya, pasti tidak bisa digunakan. Kriminolog Adrianus Meliala menyatakan fenomena peredaran senjata api disebabkan antara lain pengawasan polisi yang terbilang kuno. Menurutnya, Polri seharusnya melakukan pendataan surat izin kepemilikan senjata yang pernah dikeluarkan bagi masyarakat. Larangan kepemilikan senjata api bagi warga sipil tak serta-merta mempermudah proses penarikan kepemilikan senjata api. Hal tersebut disebabkan antara lain senjata api dimiliki oleh sejumlah tokoh penting masyarakat. Kalau sekali tercatat bahwa senjata itu atas nama saya misalnya, maka seolah-olah saya menjadi pemilik abadi. Tidak memperhitungkan bahwa dalam perjalanan waktu, kemudian saya bisa saja menjualnya, saya bisa saja menghilangkannya, dan seterusnya. Jadi, dengan kata lain, menurut saya memang perlu ada semacam reformasi dalam rangka pengawasan senjata api. Ketika satu senjata sudah ilegal, Polri juga tidak terkesan serius dalam rangka menariknya. Kalau kita tanya kenapa, maka memang ada benarnya mengapa kemudian Polri toh tidak menariknya. Pertama karena biasanya yang memiliki, yang memegang adalah orang-orang terhormat, orang-orang terpandang, orang-orang yang diperkirakan bahwa tidak mungkin melakukan suatu pelanggaran hukum. Yang kedua, mereka juga umumnya adalah misalnya para pejabat, para mantan tentara. Hal mana juga membuat Polri enggan untuk mengambil senjata tersebut. Dibutuhkan tindakan tegas aparat untuk menertibkan peredaran senjata api demi melindungi dan menjaga keamanan masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Lalu apa sebenarnya pangkal masalah dari berbagai peristiwa yang melibatkan senjata api? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya, Adrianus Meliala, kriminolog sekaligus anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam, terima kasih diundang. Ya, terima kasih telah hadir di sini. Pak Adrianus, kita melihat dalam 10 hari terakhir banyak sekali peristiwa yang melibatkan senjata api. Ada perampokan berujung pembunuhan, ada juga pembunuhan, walaupun perampokannya tidak berhasil, ada juga upaya untuk merampas senjata, di mana ada sekelompok orang menembaki pesawat Susi Air yang terjadi di Papua. Kalau Anda lihat, apa sebenarnya pangkal masalah dari begitu banyaknya senjata-senjata yang beredar yang mungkin tidak terregistrasi? Jadi Indonesia sebetulnya punya satu kebijakan yang bagus ya, yakni gun free policy. Tidak mengenal senjata sama sekali gitu ya. Tapi dalam rangka implementasinya atau realisasinya kelihatannya lemah ini gitu ya. Maka kemudian ada saja celah bagi beberapa pihak untuk kemudian memiliki dan menggunakan senjata api tersebut. Itu saya kira pangkal masalahnya. Oke. Nah, kalau Anda lihat dari senjata api yang beredar di Indonesia seluruhnya, berapa persen yang sebenarnya dengan izin yang resmi dan legit dan valid? Ya sebetulnya kalau mengikuti ketentuan yang pernah dikeluarkan oleh kepolisian, maka sebetulnya tidak ada lagi senjata yang dikatakan sebagai legal. Yeah. Ya. Yang kalaupun ada sekarang adalah kepemilikan yang bersifat sementara. Jadi kalau kita bagi dua kan ada bisa begini, bisa pabrikan dan non pabrikan. Yang non pabrikan itu yang kita sebut sebagai rakitan. Yang pabrikan bisa macam-macam intake-nya. Bisa datang dari selundupan, bisa datang dari senjata organiknya tentara dan kepolisian, bisa datang dari bawaannya para diplomat ya, yang kemudian ditinggal di sini sebagai koleksi, bisa juga datang dari selundupan dari tengah laut sana begitu ya. Nah, ada pula yang kelima yakni yang kita sebut sebagai airsoft gun yang sebetulnya sudah tidak lagi tercover oleh undang-undang yang ada. Mengapa demikian? Karena undang-undang yang ada, peraturan pemerintah yang ada itu sudah tua semua. Tetapi tercover oleh peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012. Itu kan bersifat mengikat ke dalam, ya kan? Dengan kata lain sama sekali tidak bisa dipakai sebagai sesuatu yang bersifat mengikat keluar. Nah, dengan kata lain harusnya sudah dibutuhkan satu reformasi dalam bentuk pembentukan undang-undang baru gitu ya, agar kemudian bisa mengatasi suatu dinamika yang ada. Namun nampaknya apakah itu DPR atau kepolisian atau siapapun itu nampaknya enggan sekali. Nah, kelihatannya ada kepentingan dalam rangka tidak meregulasi hal ini. Berarti Anda katakan belum ada revisi dari Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 yang sampai saat ini masih dipakai karena ada berbagai kepentingan politis dalam mengatur peredaran senjata. Mungkin juga finansial ya, karena kalau kita misalnya bicara mengenai satu senjata api model Glock gitu ya, yang bisa mencapai 20-30 juta. Kemudian lalu
dipergunakan oleh misalnya penasihat hukum atau para pengusaha dengan memakai dalih bahwa dia juga adalah pejabat khusus gitu ya. Maka tentu kita bisa bicara mengenai berapa uang yang beredar di masyarakat untuk itu. Gitu Oke, kita kan membagi dua, Pak Adrianus, masalah dari peredaran senjata api adalah peredaran senjata api yang memang pabrikan tetapi izinnya tidak lagi berlaku, dan juga ada senjata api rakitan yang berasal di sentra produksi seperti di kawasan Cipancing, Jawa Barat. Kalau Anda lihat, lebih besar peredaran dari senjata pabrikan yang sudah tidak berlaku izinnya atau lebih besar dari senjata lokal yang ternyata beredar dengan begitu luas? Saya kira rakitan ya, karena memang dalam hal ini ada 2 atau 3 tempat yang secara tradisional kita anggap sebagai sumbernya. Dan karena tradisional maka bisa dipergunakan dalam konteks home industry saja gitu ya. Ketika ada pesanan maka dia pakai. Dan juga terkait dengan makin bagusnya teknologi bubut gitu ya, di mana kemudian lalu bisa diciptakan senjata rakitan yang makin bagus, makin presisi dan juga makin bagus daya tembaknya. Ini lepas dari pengawasan kepolisian. Pengawasan juga, jadi berkali-kali misalnya kepolisian melakukan operasi intel gitu ya untuk menggerebek di tempat itu. Namun ya tadi karena memang berangkatnya dari dinamika masyarakat ya, maka kemudian lalu nampaknya nggak bisa ditekan sampai 0 gitu. Oke, tidak bisa sama sekali ditekan sampai 0. Apa penyebabnya? Ya karena tadi kan selalu saja ada kemungkinan, ini kan soal supply demand juga gitu ya. Ketika ada orang yang minta order gitu ya, maka kemudian dibuat. Nah, ketika sudah terlanjur masuk ke underground ya, ke underworld, maka lalu memang repot untuk mengambilnya. Biasanya ketika sudah ada kejahatan, baru kemudian ditangkap, atau ketika ada razia yang bersifat random saja, baru kemudian ketangkap. Jadi dengan kata lain, tidak ada satu mekanisme yang ampuh untuk mengambil kembali senjata rakitan ini. Dan kalau Anda lihat berbagai upaya perampokan disertai dengan pembunuhan yang terjadi di Den Mogot dan juga di Karawaci, itu adalah senjata-senjata rakitan atau senjata-senjata organik? Umumnya adalah rakitan. Ya. Nah, dalam hal ini itu satu hal ya. Nah, kedua kita bicara mengenai senjata yang tadi saya katakan sebagai pabrikan yang secara izin bermasalah. Nah, ada kesan saya adalah bahwa Polri sebagai pihak yang memang harusnya mengenforce itu kemudian lalu seperti ogah-ogahan atau tidak mau atau tidak merasa penting untuk mengenforce-nya. Dengan satu pertimbangan bahwa umumnya para pemilik senjata ini atau pemegang senjata api ini adalah orang-orang yang law abiding people, orang-orang yang taat hukum. Masalahnya adalah bahwa di depan hukum orang-orang siapa yang taat hukum dikatakan? Ya misalnya para direktur BUMN, para pengusaha atau para penasihat hukum itu dianggap sebagai orang-orang yang juga Indonesia Polywatch mengatakan bahwa juga harus diperhatikan para purnawirawan yang sudah selesai masa tugasnya, mereka dianggap sebagai orang yang tidak akan menyalahgunakan senjata apinya. Masalahnya adalah bahwa kalau misalnya pemerintah atau polisi melakukan satu penindakan terhadap senjata api rakitan, ya masa terhadap senjata api pabrikan tidak, ya padahal sama-sama keduanya memiliki status yang kurang lebih sama di depan hukum, yakni sebetulnya secara izin sudah bermasalah gitu kan. Jadi menurut saya sebaiknya dua-duanya saja diambil untuk diamankan di kepolisian. Berarti dengan adanya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 yang mengatur senjata api dan airsoft gun ini tidak cukup untuk dapat kemudian mengawasi juga penggunaannya dan izin berlakunya. Sekali lagi itu kan Perkap kan berlaku internal. Jadi kalau memang itu ada kaitannya dengan kepolisian atau stafnya, maka kemudian itu berlaku. Tapi bagi misalnya senjata api pabrikan gitu ya, yang diimpor dari luar. Lalu apa kaitannya dengan Perkap? Jadi bayangkan ada regulasi yang timpang ya, ada jomplang dalam hal ini, maka sebaiknya memang ada ketentuan-ketentuan yang dibuat. Tapi tadi ketika undang-undangnya saja sebagai payungnya tidak dibuat, tidak diperbaiki, maka tata kelolanya menjadi buruk gitu. Oke, apakah Anda juga setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini sudah kelebihan senjata? Karena pada saat daerah-daerah konflik muncul di tahun 2006, 2008, kemudian militer Indonesia mempunyai senjata yang lebih dari yang seharusnya mereka butuhkan. Kalau soal tentara itu saya kira saya no comment karena saya juga tidak memiliki datanya. Namun jelas bahwa memang pada saat misalnya ketika konflik Ambon selesai, maka memang ada indikasi lalu kemudian ada semacam senjata mengalir keluar. Ketika pula konflik di Aceh juga selesai senjata mengeluar. Dan itu terlihat dalam konteks senjata yang kemudian bisa diamankan oleh kepolisian. Nah, tapi yang penting adalah bahwa begitu sudah diamankan, ya maka kemudian jangan sampai kembali lagi ke masyarakat, ya kan? Atau ketika ada indikasi keluar, lalu bisa diketahui siapa saja pihak yang. Berarti singkat saja Pak Adrianus, apa payung aturan yang dapat memayungi semua? Apakah revisi undang-undang atau dibuat peraturan Kapolri yang baru? Wah, saya sih berpendapat sebaiknya kalau lihat dari skala masalahnya undang-undang baru. Undang-undang baru. Ya kan? Nah, kalau kita bicara mengenai revisi undang-undang darurat, saya kira sudah terlalu kuno dan banyak hal sudah tidak bisa dipakai dewasa ini. Oke, baik, terima kasih Pak Adrianus Melala, anggota Ombudsman dan juga sekaligus kriminal telah berbagi pandangan Anda mengenai hal ini dalam Prime Time News. Tetaplah bersama kami akan kembali dengan beragam informasi aktual lainnya. Di antaranya mantan Gubernur Banten Rano Karno disebut menerima aliran dana 700 juta rupiah dari korupsi alat kesehatan Provinsi Banten.